dengan kebutuhan. Pendapatan nasional keseimbangan adalah persamaan dari sejumlah kontribusi pelaku ekonomi, sedangkan pendapatan nasional merupakan identitasnya. Keseimbangan pendapatan dua sektor, tiga sektor, dan empat sektor. Yang pertama, keseimbangan pendapatan dua sektor. Dalam perekonomian dua sektor, di mana pada perekonomian yang terdiri dari sektor mata dan sektor perusahaan. Dengan demikian, sisi pendapatan dan sisi pengeluaran hanya dibentuk oleh dua bagian, yaitu pada sisi pengeluaran terdapat pengeluaran konsumsi dari rumah tangga dan pengeluaran investasi dari perusahaan. Untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga biasanya diberi simbol C, dan untuk pengeluaran investasi sektor perusahaan biasanya diberi simbol I. Kemudian pada sisi pendapatan, di mana pendapatan digunakan untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga atau C, dan sisanya disimpan sebagai tabungan. Bagian pendapatan uang simpan ini biasanya diberi simbol S atau secara matematis ditulis sebagai berikut. Pengeluaran E sama dengan C tambah I. Pendapatan Y sama dengan C tambah S. Perekonomian dikatakan seimbang apabila pendapatan sama dengan pengeluaran Y sama dengan E, atau dapat ditulis sebagai berikut. S sama dengan Y, C tambah I sama dengan C tambah S, I sama dengan S. Dengan demikian, dalam perekonomian dua sektor akan berada dalam keseimbangan apabila pengeluaran investasi sektor swasta sama dengan tabungan masyarakat. Dalam teori ekonomi tabungan masyarakat sering disebut dengan kebocoran, dan pengeluaran investasi sektor swasta disebut dengan suntikan atau injection, jadi dapat pula dikatakan Satu, keseimbangan pendapatan dua sektor. Dalam perekonomian dua sektor, di mana pada perekonomiannya hanya terdiri dari sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Dengan demikian, sisi pendapatan dan sisi pengeluaran hanya dibentuk oleh dua bagian, yaitu pada sisi pengeluaran terdapat pengeluaran konsumsi dari rumah tangga dan pengeluaran investasi dari perusahaan. Untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga biasa diberi simbol C, dan untuk pengeluaran investasi sektor perusahaan biasanya diberi simbol I. Kemudian pada sisi pendapatan, di mana pendapatan digunakan untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga atau C, dan sisanya disimpan sebagai tabungan atau S. Bagian pendapatan uang disimpan ini atau tabungan biasanya diberi simbol S atau saving, atau secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. Pengeluaran sama dengan E sama dengan C tambah 1, atau pendapatan Y sama dengan C tambah S. Perekonomian dikatakan seimbang apabila pendapatan sama dengan pengeluaran, atau Y sama dengan E, atau dapat ditulis sebagai berikut. E sama dengan Y, C tambah 1 sama dengan C tambah S tambah I sama dengan S. Dengan demikian, dalam perekonomian dua sektor akan berada dalam keseimbangan apabila pengeluaran investasi sektor swasta atau I sama dengan tabungan dari masyarakat atau S. Apabila pengeluaran investasi sektor swasta atau I sama dengan tabungan dari masyarakat, dalam teori ekonomi, tabungan masyarakat S sering disebut kebocoran atau leakage, dan pengeluaran investasi sektor swasta I disebut dengan suntikan atau injection. Jadi dapat pula dikatakan perekonomian dua sektor dikatakan seimbang apabila kebocoran atau leakage sama dengan suntikan atau injection. Pendapatan nasional break even terjadi apabila seluruh pendapatan yang diterima dihabiskan untuk konsumsi, atau Y sama dengan C. Untuk mempermudah analisis pendapatan nasional, maka pengeluaran konsumsi dia diambil dari teori konsumsi yang dikembangkan BS tadi ya. Kemudian untuk pengeluaran investasi atau I kita anggap konstan, atau dalam persamaan merupakan variabel eksogen, atau variabel eksogen sama dengan variabel yang besar kecilnya ditentukan linear persamaan, atau dapat ditulis dapat kita lihat bahwa penulisan persamaan
Di luar persamaan pada zodiak sebagai berikut. Y adalah busana pendapatan nasional keseimbangan. Y adalah busana pendapatan nasional break even pada keadaan keseimbangan seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas. Dipenuhi syarat keseimbangan di mana sisi pendapatan Y sama dengan sisi pengeluaran, atau C tambah I, atau tabungan S sama dengan pengeluaran investasi sektor swasta atau I. Selanjutnya, keseimbangan pendapatan tiga sektor. Dalam perekonomian tiga sektor, di mana pada perekonomian terdapat campur tangan pemerintah. Dengan demikian, dalam perekonomian terdiri dari sektor rumah tangga, sektor perusahaan, dan sektor pemerintah. Dengan demikian, sisi pengeluaran terdiri dari pengeluaran dari sektor rumah tangga, pengeluaran dari perusahaan, dan pengeluaran dari sektor pemerintah. Pada sisi pengeluaran yang berasal dari sektor rumah tangga berupa pengeluaran konsumsi rumah tangga atau dapat ditulis dengan C. Kemudian pengeluaran yang berasal dari sektor perusahaan berupa pengeluaran untuk investasi atau I, dan pengeluaran dari sektor pemerintah berupa pengeluaran pemerintah atau G. Dengan demikian, seluruh pengeluaran yang ada dalam perekonomian tiga sektor adalah merupakan penjumlahan dari semua pengeluaran dari sektor rumah tangga, sektor perusahaan, dan sektor pemerintah. Atau secara sistematis dapat ditulis sebagai berikut. E sama dengan C tambah I tambah D. Kemudian untuk sisi pendapatan masyarakat didistribusikan untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga, atau C untuk pembayar pajak atau TX, dan sisanya untuk tabungan atau saving. Apabila pemerintah memberikan subsidi atau tunjangan lainnya atau transfer payment atau TR, maka akan menambah pendapatan masyarakat. Dengan demikian, pada sisi pendapatan satu dapat ditulis secara matematis sebagai berikut. Y sama dengan C tambah TX tambah S dikurang TR. Perekonomian akan berada dalam keseimbangan apabila pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat sama dengan pengeluaran yang dilakukan oleh masyarakat dalam perekonomian tersebut. Dengan demikian, keseimbangan terjadi apabila Y sama dengan E. C tambah TX tambah S dikurang TR sama dengan C tambah I tambah G S tambah TX dikurang TR sama dengan I tambah G S tambah TX sama dengan I tambah G tambah TR. Persamaan di samping menunjukkan cara keseimbangan pada perekonomian tiga sektor. Persamaan di atas juga bisa ditulis menjadi S kurang I sama dengan G kurang TX tambah TR. Pada sisi sebelah kiri, S sama S dikurang I disebut dengan istilah surplus atau sektor swasta, dan pada bagian sisi sebelah kanan atau dapat ditulis G dikurang TR tambah TR disebut dengan defisit anggaran belanja. Pengeluaran konsumsi rumah tangga berhubungan dengan proporsional dengan pendapatan, atau secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. C sama dengan CO tambah B, yaitu di mana CO sama dengan besar konsumsi otonom, B sama dengan efisien. Y sama dengan pendapatan atau Y yang sudah dikurangi pajak atau T yang ditambah dengan pembayaran transfer atau T, atau Y sama dengan Y kurang TX tambah TR. Pajak yang ditarik oleh pemerintah dibagi menjadi dua, yaitu pajak yang sifatnya tetap atau lump sum tax, dan pajak yang besar kecilnya tergantung dari besar kecilnya pendapatan nasional atau proportional tax, atau dapat ditulis sebagai berikut. Pajak lump sum dikurang sum sama dengan TX sama dengan tax. Untuk pajak proporsional, TX sama dengan T kali Y, di mana T adalah tarif pajak marginal atau marginal tax rate. Keseimbangan pendapatan empat sektor. Dalam perekonomian terbuka berarti dalam perekonomian dari sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintah, dan sektor luar negeri. Untuk menentukan misalnya pendapatan nasional pada perekonomian terbuka ini sama halnya dengan menghitung pendapatan nasional pada perekonomian yang telah dibahas sebelumnya, yaitu dengan menjumlahkan pengeluaran dari sektor-sektor ekonomi. Pengeluaran dari sektor luar negeri berupa ekspor atau X dan impor atau M, dan selisih antara nilai ekspor dengan nilai impor X dikurang M disebut ekspor neto. Dengan memasukkan sektor luar negeri dalam model perhitungan pendapatan nasional, berarti kita menambah dua variabel dalam model tersebut, yaitu ekspor atau X dan variabel impor atau M. Dengan demikian, untuk menghitung pendapatan nasional, keseimbangan pada perekonomian terbuka adalah dengan menyamakan antara sisi pendapatan dan sisi pengeluaran.
Y sama dengan C tambah I tambah Y tambah X kurang M. Angka pengganda atau multiplier pengeluaran pada perekonomian terbuka, pengeluaran untuk impor dalam perekonomian terbuka dibagi menjadi dua jenis, yaitu impor yang nilainya tidak tergantung dari variabel lain, atau M sama dengan M dengan impor yang nilainya tergantung dari besar kecilnya pendapatan. M sama dengan MO tambah MY, di mana MO adalah nilai impor apabila pendapatan sama dengan 0 dan M adalah marginal property to import. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya tentang Saya ingin bertanya, jadi apa yang membedakan antara pendapatan nasional dengan pendapatan nasional keseimbangan yang kamu bahas tadi? Terima kasih. Selanjutnya Nisa, pertanyaannya Nis. Halo Nisa. Udah pasti nanya, Bu. Udah bilang. Kenapa pendapatan suatu negara dapat dikatakan sebagai tanda kemakmuran masyarakatnya? Kenapa? Ulang Nis pelan-pelan. Kenapa pendapatan suatu negara dapat dikatakan sebagai tanda kemakmuran masyarakat? sebagai tanda kemakmuran masyarakatnya? Mengapa dalam perekonomian dua sektor tidak terdapat hubungan? Mengapa dalam perekonomian dua sektor tidak terdapat hubungan? Baiklah, terima kasih untuk pertanyaan dari teman-teman sekalian. Minta waktu untuk menjawab pertanyaan. Untuk menjawab pertanyaan teman-teman sekalian. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nisa. Pertanyaannya yaitu, kenapa pendapatan suatu negara dapat dikatakan sebagai tanda kemakmuran masyarakatnya? Jawabannya yaitu, kemakmuran suatu negara dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang diterima oleh negara. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum menentukan kemakmuran suatu negara tanpa melihat kondisi ekonomi masyarakat atau negara tersebut. Karena suatu negara dapat dikatakan makmur apabila dapat mengatasi masalah ekonomi negara dan masyarakatnya yang berhubungan dengan pendapatan nasional, kemiskinan, serta pengangguran. Bagaimana dengan Nisa? Terima kasih. Selanjutnya, kami akan menjawab pertanyaan dari Anisonia. Pertanyaannya yaitu, mengapa dalam perekonomian dua sektor tidak terdapat tabungan? Dalam perekonomian dua sektor tidak terdapat tabungan, investasi dan penggantian barang modal atau penyusutan, karena dalam perekonomian dua sektor hanya melibatkan rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen saja. Dan tujuan mereka memproduksi hanya untuk konsumsi. Biasanya perekonomian dua sektor menggunakan sistem ekonomi tradisional. Rumah tangga produsen adalah rumah tangga yang bertugas menghasilkan barang dan jasa, sementara rumah tangga konsumen merupakan rumah tangga yang bertugas menghabiskan atau memanfaatkan produk. Dalam ekonomi dua sektor, masyarakat melakukan produksi hanya untuk dikonsumsi sendiri. Apakah Anies menerima jawaban? Selanjutnya pertanyaan dari Natasha. Pertanyaannya itu, apa perbedaan pendapatan nasional keseimbangan dengan pendapatan nasional? Seperti yang telah kami jelaskan, pendapatan nasional keseimbangan adalah persamaan dari sejumlah kontribusi perilaku ekonomi. Sedangkan pendapatan nasional merupakan identitas dari pendapatan nasional keseimbangan tersebut. Bagaimana Natasha?
Baiklah, kami akan menutup presentasi kami. Mohon maaf apabila presentasi kami kurang dari anggota dan juga materi. Kami mohon maaf sekali lagi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.